Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal materi-materi menarik dari Harvard Business Review yang Anda bagikan. Iya, betul. Fokusnya kan di kecerdasan emosional ya di tempat kerja. Ada soal mindfulness, resiliensi, pengaruh, terus juga kebahagiaan sama kepemimpinan otentik. Nah, iya. Dan yang seru, kita nggak cuma ngulang yang udah sering didengar kok. Oh ya? Kita mau coba lihat beberapa temuan yang mungkin agak bikin kaget gitu. Yang nantang asumsi kita selama ini soal emosi di kantor. Wah, menarik nih. Jadi misi kita kali ini kayak bongkar aha momennya gitu ya dari riset ini. Bisa dibilang gitu. Misalnya, soal otentisitas. Kenapa jadi diri sendiri itu kok lebih kompleks ya? Terus soal empati, kok ada batasnya? Kenapa juga ngejar bahagia terus-terusan itu katanya bisa bahaya? Dan soal kerentanan, gimana ceritanya itu malah bisa jadi kekuatan? Nah, itu dia poin-poinnya. Oke deh, siap ya kita bedah sisi lain dari kecerdasan emosional ini? Mari kita mulai aja pembahasannya. Oke, kita mulai dari otentisitas dulu nih. Sering banget kan kita dengar nasihat, jadilah pemimpin otentik, jadi diri sendiri. Iya, iya. Itu populer banget. Tapi kok sumber Anda bilang ini malah bisa jadi, masalah ya? Gimana ceritanya konsep yang kayaknya simple gitu malah bisa menghambat? Nah, itu dia. Konsepnya emang kedengeran bagus ya, tapi risetnya nunjukin sisi lain. Gimana tuh? Jadi, kalau kita terlalu kaku sama satu ide soal diri sejati kita, itu justru bisa bikin kita susah berkembang. Apalagi pas kita masuk peran baru atau perlu adaptasi gitu. Oh, oke. Ingat nggak contoh si eksekutif Cynthia di salah satu artikel? Dia kan awalnya terlalu, gimana ya, terlalu terbuka soal keraguan dia. Iya, saya baca itu. Nah, akibatnya malah bikin dia kurang kredibel gitu di mata timnya. Jadi, otentisitas yang efektif itu bukan berarti numpahin semua isi kepala tanpa filter. Terus gimana dong? Atau bukan juga niru mentah-mentah satu orang panutan. Tapi lebih ke belajar dari banyak orang, terus kita adaptasi gaya mana yang cocok buat kita, sambil tetap pegang nilai inti kita. Gitu. Jadi ada keseimbangan ya? Betul, keseimbangan antara jujur sama diri sendiri dan fleksibel nunjukinnya sesuai situasi. Intinya, otentisitas efektif itu soal adaptasi, bukan kaku jadi diri sendiri versi tertentu aja, tapi tetap berpegang pada nilai kita. Oke, menarik banget nih. Jadi otentisitas itu perlu adaptasi, perlu keluasan. Nah, ngomongin emosi lain nih, empati. Iya, Kayaknya kalau empati itu selalu dianggap bagus ya, selalu positif. umumnya begitu kan? Tapi artikel-artikel ini nyebut ada kelelahan karena empati, compassion fatigue itu. Malah katanya kita bisa jadi kurang empati sama orang yang ngalamin kesulitan yang dulu pernah kita rasain juga. Nah, Itu agak aneh nggak sih kedengarannya? Kok bisa gitu? iya, emang kedengarannya ironis ya, tapi beneran ada sisi lain dari empati yang sering kelewat. Gimana tuh? Jadi, compassion fatigue itu nyata. Capek mental karena terus-terusan ikut ngerasain atau mikirin beban emosi orang lain. Masuk akal sih. Terus soal temuan kita kurang empati sama kesulitan yang pernah kita alamin sendiri, itu penjelasannya gini. Ada studi soal orang yang baru aja lewatin masa sulit. Misalnya nganggur, terus dapat kerja lagi. Oke. Nah, mereka cenderung, gimana ya, agak kurang empatis sama orang yang masih ngalamin itu. Mungkin karena kita udah berhasil lewat, jadi kita lupa susahnya gimana. Atau mikir, saya aja bisa, masa kamu nggak bisa? Gitu. Wah, iya juga ya. Bisa jadi gitu. Ditambah lagi riset lain nunjukin kalau punya kekuasaan, itu cenderung ngurangin kemampuan empati secara alami. Kayak kasus Steve yang dibahas itu. Oh, yang eksekutif itu ya? Iya. Jadi intinya empati itu penting banget, tapi perlu kita kelola juga secara sadar, biar nggak bikin kita habis energi atau malah jadi bias. Oke. Jadi empati pun ada seninya ya, perlu dikelola. Sekarang kita geser ke kebahagiaan. Siap. Kayaknya semua orang pengen bahagia ya, apalagi di tempat kerja. Tujuannya mulia banget kan? Pasti dong, siapa yang nggak mau. Ini salah satu yang paling bikin, gitu ya. Beberapa riset emang nunjukin gitu. Misalnya, Misalnya pas kita lagi seneng banget, kita cenderung jadi kurang skeptis. Lebih gampang percaya aja gitu. Mungkin karena fokus kita jadi lebih sempit ya. Terus ada juga studi pakai dictator game. Tahu kan eksperimen yang satu orang dikasih duit terus bebas mau bagi atau enggak ke orang lain? iya pernah dengar.
Nah, studi itu ngasih indikasi kalau perasaan bahagia itu dalam situasi tertentu bisa jadi ada hubungannya sama perilaku yang agak egois. Wah, serius? Iya, terus kalau kita terlalu, gimana ya, terobsesi ngejar bahagia, itu malah bisa bikin stres dan ironisnya merasa kesepian. Jadi gimana dong sebaiknya? Nah, yang menarik justru riset lain bilang pentingnya emodiversity. Apa tuh emodiversity? Kemampuan kita buat ngerasain dan nerima macam-macam emosi. Jadi nggak cuma yang seneng-seneng aja, tapi juga yang sedih, marah, kecewa. Justru itu yang katanya lebih sehat buat mental kita daripada maksain seneng terus. Wow, jadi nerima semua warna emosi itu kuncinya ya, bukan cuma ngejar satu warna aja. Bisa dibilang gitu, lebih sehat secara jangka panjang. Oke. Nah terakhir nih, soal kerentanan atau vulnerability. Di dunia kerja, apalagi buat pemimpin, nunjukin kerentanan itu kan sering banget dianggap tanda lemah ya. Kayak nggak boleh gitu. Iya, itu pandangan lama yang masih kuat sih. Tapi materi dari Anda yang ngutip Brené Brown juga kan, malah bilang itu sumber kekuatan. Saya penasaran deh gimana ceritanya kerentanan bisa jadi kekuatan. Ini pemahaman yang penting banget buat dilurusin. Kerentanan di sini tuh bukan berarti lemah, bukan berarti ngeluh terus atau nggak bisa apa-apa ya. Terus apa dong? Ini lebih ke soal berani tampil apa adanya. Berani jujur ngakuin kalau kita nggak sempurna. Oh, jadi lebih ke jujur gitu ya? Iya, riset nunjukin justru inilah fondasi buat bangun hubungan yang kuat sama orang lain, bangun kepercayaan. Contohnya gimana tuh kalau di pemimpin? Ya misalnya pas pemimpin berani bilang saya nggak tahu jawabannya, yuk kita cari bareng, atau saya butuh bantuan nih, atau cerita soal kesalahan dia sebagai pelajaran. Itu bikin dia kelihatan lebih manusiawi, lebih otentik, dan seringnya itu malah bikin tim jadi lebih loyal loh, kayak risetnya Emma Sapala itu. Dibanding yang sok sempurna gitu ya? Nah, iya. Dibanding pemimpin yang berusaha tampil sempurna tapi rasanya palsu. Kita kan bisa ngerasain ya biasanya. Jadi kerentanan yang pas, yang dikelola baik, itu justru jadi jembatan buat koneksi yang lebih dalam. Wah, dalam banget ya ternyata. Jadi dari semua obrolan kita ini, kesimpulannya kecerdasan emosional itu jauh lebih kompleks ya dari yang sering kita pikir. Betul sekali, banyak lapisannya. Otentisitas tadi perlu keluasan, nggak bisa kaku. Terus empati ada batasnya, perlu dikelola. Kebahagiaan juga bukan satu-satunya tujuan akhir yang paling sehat. Dan kerentanan, kalau pas malah bisa jadi aset. Iya, bisa jadi aset strategis malah ya. Tepat. Dan paham soal nuansa ini bukan buat bikin kita bingung atau ragu loh ya. Tapi justru buat jadi bekal, biar kita bisa lebih, gimana ya, lebih bijak gitu pas ngadepin dinamika sosial atau tantangan kepemimpinan. Jadi nggak kejebak sama pemahaman yang terlalu simpel soal emosi di tempat kerja. Oke, sip. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat direnungkan sama pendengar semua. Boleh, apa tuh? Mengingat tadi ada paradoks otentisitas, terus tantangan ngelola empati, gimana caranya Anda bisa secara sadar gitu ya, nyeimbangin antara tetap setia sama nilai-nilai inti Anda, tapi juga harus bisa adaptasi dan nyambung sama orang lain secara efektif di peran Anda sekarang. Pertanyaan bagus. Iya kan? Gimana caranya biar nggak ngerasa palsu, tapi juga nggak sampai kehabisan energi emosional sendiri? Coba direnungkan ya.